Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Waalaikumsalam. Nudira, apa kabar? Alhamdulillah, semoga semua sehat-sehat di hari ke-22 Ramadan ini. Kita bertemu lagi dalam Nudira Talk. Hari ini adalah episode yang ke-27. Semoga teman-teman bisa menyimak ini dan bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan inspirasi dari tamu yang kita undang hari ini. Baik, ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, kita kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Edi Prianto. Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Rahmat. Gimana kabarnya Pak Rahmat? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Puasa lancar ya? Lancar Pak Rahmat. Nah, ekspor lancar nggak nih? Alhamdulillah Pak. Oke. Mas Edi Prianto, lahir 27 April 1983 kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah, kemudian menyelesaikan pendidikan diplomanya di Bandung, Ya. di Politeknik ya, Politeknik Ya. Bandung. Kalau nggak salah subjeknya Pondri ya. Ya. Kemudian melanjutkan S1 dalam bidang mechanical engineering. Ya. Teknik mesin ya, teknik mesin di IT, Ya. di Serpong tuh ya. Serpong Pak. Betul. Kemudian menyelesaikan S2 dalam bidang material science di UI ya. Ya. Ini di Fakultas MIPA kalau nggak salah ya. Ya. Betul. Dan sekarang terdampar jadi eksportir. Nah, cerita dong, mulai jadi eksportir itu apa? Dulu pernah kerja nggak sih sebelumnya di apa sama orang gitu? Sebelumnya? Ya, jadi sebelumnya itu saya dulu pernah kerja juga Pak. Jadi dulu di pabrik pengecoran logam yang ada di Pulau Gadung, kita waktu itu bikin spare part buat otomotif gitu. Okay. Nah, dari situ gabung juga ke waktu itu bikin Mopnas di BPPT, waktu itu masih zamannya BPPT. Apa tuh? Maleo kalau nggak salah. Iya, jadi waktu itu bikin engine 500 cc. Saya megang, saya bikin untuk blok engine-nya dengan proses pengecoran logam. Waktu itu prosesnya di Tegal, karena kan di sana banyak industri Tegal dan Klaten, industri pengecoran logam gitu. Engine sebenarnya engine 500 cc tujuannya untuk dibikin traktor ataupun dibikin mobil waktu itu Mopnas. Nah, hanya itu. Nah, setelah itu tahun 2000 itu saya waktu itu sama-sama tuh sama Pak Wisnu. Saya diajak sama Wisnu. Jadi coba jalanin ekspor. Awalnya di situ tuh. Pak Wisnu. Tahun berapa tuh? Tahun 2008 kalau nggak salah Pak. 2008 ya. 2008. Umur udah berapa waktu itu tahun 2008? Umur masih berarti sekitar berapa ya? 2008 berarti sekitar 26 ya. 26 ya Pak ya. 26 ya. Wow. Jadi sempat kerja sama orang berapa tahun? Sekitar 2 tahun 3 tahun itu Pak. 2 tahun 3 tahun. Oke. Wow. Oke, lanjut. Tahun 2008 mulai umur 25 26 tadi. Ya. Itu di awal itu untuk waktu itu kita untuk memang spesialisnya untuk waktu itu rempah gitu kan. Waktu itu rempah dan juga ada juga trading beberapa di Pinang. Nah, kita sempat buka juga di daerah Bogor waktu itu, di daerah Cimanggis, buka warehouse di sana, ngambil bahan bakunya dari Kerinci. Ternyata memang overheadnya tinggi gitu, dan banyak sampai di barang yang kita kirim sampai dari Kerinci sampai di warehouse ini ternyata banyak yang masih lembab kayak gitu-gitu Pak, sampai beberapa kali gitu. Jadi
Jadi banyak reject ya. Banyak reject gitu, banyak Oke. reject, dan juga lumayan juga biayanya kan. Waktu itu kebetulan memang investornya itu ada kawan, Oke. ada Oke, kawan. taruh nih sebelum kita lanjut, pengen mungkin apa teman-teman sobat Nudira yang kepingin mulai ekspor tuh pengen tahu juga nih, Mas Edi sebelum apa memutuskan apa untuk menjadi eksportir itu persiapannya gimana sih? Apakah pernah ikut pelatihan dulu atau mungkin pernah belajar sama siapa gitu tentang ekspor? Dan Nah, apa yang dipelajarin pada saat itu? Nah, waktu itu saya mengacunya sebenarnya belajar dari pengalamannya Wisnu, Pak Wisnu. Oke, ya Wisnu Jadi Wiratmaja Effendi ya, Big karena Indonesia dia ya. di Indonesia, karena dia Oke, awalnya itu di situ. Nah, dari situ oke. saya, oh begini caranya prosesnya, cara ininya begini, cara waktu itu Alibaba juga masih baru-baru tuh tahun 2010, 2011 kalau nggak salah. Ya, ya. Kita pakai free member. Hmm. Nah, sempat dapat bayar pertama kali juga lewat Alibaba ke Amerika. Ke Apa tuh Amerika. produknya yang diminta? Kayu manis. Kayu manis ke Amerika. Oke. Kayu manis ke Amerika. Nah, berkembang dari situ eh, tahun 2012 saya juga akhirnya karena itu udah ini saya waktu itu ikut sama Pak Nur Samsu juga 2012 untuk Oke. menambah knowledge lah Ikut cara-cara pelatihan ya, ikut pelatihan. ya di UIN kalau nggak salah waktu itu tuh di UIN Oke. Ya, di Ciputat. di Ciputat. Nah, udah semenjak dari situ mulai aktif tuh ikut KPMI semuanya Pak Rahmat. Nah, mulailah dari situ Pak kita ngembangin. Ya udah kita waktu itu kita produknya banyak, akhirnya kita fokus dulu di satu produk dulu gitu kan. Apa Ya tuh produknya yang sekarang? Apa yang difokusin? ya di kayu manis Kayu gitu. manis. Oke. Di cinnamon sampai sekarang Cinnamon. gitu. Dan sekarang juga udah beberapa produk juga yang kita ekspor gitu, nggak cuma kayu manis. Jadi di bidang Oke. spices and herbs. Pengalaman Mas Edi nih, apa sih yang pasti paling susah di apa namanya di dunia ekspor ini? Nyiapin produk apa cari pembeli ya? Kalau ini awalnya kan waktu itu nyari pembelinya lewat Alibaba kita dapet tuh Pak. Ternyata pas jalan itu nyari produknya yang justru bermasalah gitu kan. Oke, ya. Barangnya tidak sesuai gitu kan. Ternyata Hmm. barangnya basah, di dalamnya banyak barang sodok gitu kan. Wah ini Ya. nggak bisa begini nih. Kalau kayak begini Hmm. habis aja gitu. Akhirnya memang kita bikin sewa gudang di Kerinci untuk ini di Oke. awal. Gitu. Kerinci itu di mana sih? Mungkin teman-teman nggak tahu juga tuh. Nggak semua tahu tuh. Kerinci itu adanya di Provinsi Jambi, perbatasan Jambi dengan Sumatera Barat. Oke. Nah itu Pak, jadi Gunung tuh ya, gunung ya. Gunung Kerinci ya. Gunung Kerinci ada danaunya Oke. juga di sana. Ya. Nah, itu Nah, masuknya ke Jambi. masuknya ke Padahal kalau Jambi. nggak salah kalau sebelah gunung sebelah sononya itu di Sumatera Barat ya. Iya, padahal Nah, itu kalau ya. kalau kita turun dari Bandara Jambi itu ke naik darat itu 12 jam dari Jambi. 12 Kalau jam, Masya kalau kita Allah. turun di Padang naik jalur darat itu 7 jam. Makanya 7 jam. terbangnya ke Padang dulu lewat jalur darat dulu Ya. ya dan semenjak 2015 itu ada pesawat rintis Susi Air dari Jambi ada tuh sampai ke Kerinci Oh, ada tapi bandara, ada ada bandara ini. bandara Ada sekarang udah ada bandara. bandara. Oke, di Kerinci. Oke. Kemudian semenjak COVID ini udah nggak ada lagi gitu jadi lewat Padang lah jadi kalau mau ke sana Oke. Ada gudang di sana tuh. ada gudang ada pabrik kita di sana juga dan Sewa ya. udah punya sendiri juga Pak kita Wah, Masya Allah. sewa kita beli tanah kita bangun di sana terus Hmm. di Lampung kita juga ada kita bikin sertifikasi juga untuk sertifikasi ISO 22000 gitu karena tuntutannya ke sini Oke. makin ke sini dia minta untuk Udah terutama untuk udah dapat tuh. Udah dapat ISO-nya. udah dapat Pak. Wow, keren, keren. ISO 22000 itu ketahanan pangan ya. Iya, safety food. Food safety Ya, ya. food safety. Food safety. Oke. Karena semenjak ke sini kita ini wah itu udah beberapa tahun itu selalu minta yang big customer-nya ini dia minta untuk punya sertifikat apa aja gitu kan. Oke. Selain punya barang gitu kan. Susah nggak sih ngurus food safety certification tuh ISO 22000? Kalau ISO 22000 itu kan lebih ke arah processing-nya Pak ya. Jadi Ya. mereka yang dilihat kita harus punya dokumen dari mulai
penyiapan dokumen, jadi barang masuk. Jadi gimana intinya itu mereka CCP-nya critical control point-nya itu agar tidak terkontaminasi terhadap bakteri, bahan kimia, dan juga benda-benda fisik. Nah, berarti kan kalau terhadap bakteri untuk di spesies ini CCP-nya adalah di kandungan air. Bagaimana kita mengontrol kandungan air itu biar tidak timbul bakteri. Terus ada juga bersentuhan dengan lantai dan juga tangan. Di bekerja berarti harus pakai sarung tangan kayak gitu Pak. Lantainya berarti, juga kita berarti yang di audit itu fasilitas produksinya. Fasilitas produksi. Oke. Berarti fasilitas produksi yang mana tuh yang di audit? Yang di Kerinci apa yang di Lampung tadi? Yang di Lampung Pak kita Pak. Di Lampung. Oke. Nah, untuk jadi dapat bahan baku dari Kerinci dibawa ke Lampung, tapi kemudian prosesnya harus mengikuti standarnya ISO gitu ya? Ya betul. Oke. Keren. Cerita dong, setelah berapa tahun tuh bisa dapat ISO 22000? Kan banyak bener teman-teman pengen dapat ISO juga sebenarnya. Iya, itu kita mulai itu kan sempat gitu ya Pak ya, bareng-bareng, terus sama akhirnya tahun 2014 kita set up company. Nah, baru dapat ISO itu setahun lalu Pak kita. Tahun lalu. 2020. 2021. 2021. Oke. Wah, padahal masih COVID tuh ya waktu itu ya. Masih COVID. Oke. Wow. Jadi semakin mudah dong ekspornya nih ya setelah dapat ISO. Ya. Tahun ini rencana kita mau sertifikasi organik, Pak. Oke, ya. Itu ada kebutuhan juga untuk organik ya. Betul, ada kebutuhan juga untuk organik. Kalau organik itu sebetulnya apa sih keperluannya untuk apa yang disertifikasi itu apanya? Bukannya kayu manis itu datangnya dari hutan dan nggak ada juga orang pestisida di kebun kayu manis di hutan. Nah, organik itu sebenarnya kalau kayu manis itu saya udah bilang nama buyer dari beberapa buyer ini organik gitu. Ya. Cuman mereka butuh certify yang memang menyatakan bahwa ini organik dari pihak ketiga. Oke. Nah, dari pihak ketiga. Oleh karena itu lahannya yang mereka sertifikasi, dan lahannya pun jangan sampai ini udah pernah disertifikasi, makanya kita kerjasama sama kelompok tani. Dan juga bidangnya gudangnya itu prosesnya dipisahkan nanti antara yang konvensional dengan yang organik biar tidak ada kontaminasi. Oke. Ya. Pasar kayu manis tuh besar ya? Lumayan besar Pak, itu hampir di seluruh dunia gitu pakai gitu. Memang saingan terbesar kita sih dari Vietnam. Dari Vietnam itu mereka juga ada, cuman memang beda spesies. Harga mereka lebih murah juga sebenarnya. Cuman kita ini adalah bahwa beda spesies antara Indonesia dengan Vietnam gitu. Oke, Mas Edi, ini teman-teman pengen tahu juga nih, Mas Edi sekarang ini masarin kayu manis ke negara mana aja sih? Itu sampai kita rata-rata ke Malaysia yang deket-deket ya Pak, Malaysia, Thailand, Vietnam itu yang kenapa kita pilih yang negara-negara itu karena biar lebih dekat dari sisi cash flow juga lebih enak, makanya kita optimalkan situ. Cina dan juga India. Mereka juga membutuhkan kayu manis yang tersertifikasi ISO dan organik. Ya, Thailand itu semenjak tahun lalu sebenarnya dia sudah juga minta sertifikasi untuk FDA-nya di Thailand. Oke. Nah, harus punya sertifikasi karena tanpa sertifikasi itu mereka nggak bisa masuk gitu. Semenjak 2021 itu juga makanya yang kita untuk lebih cepat lagi kemarin karena memang pasar kita banyaknya kemarin tuh di Thailand gitu kan. Ya. Nah, apalagi Amerika dan Eropa juga mereka juga butuh gitu kan negara terutama yang pemain-pemain besarnya Pak. Jadi ini bisnisnya ini B2B ya? B2B Pak, betul B2B. B2B. Mungkin nggak sih jualan kayu manis dalam skala kecil? Bisa aja Pak. Jadi tergantung nanti kita juga itu yang makanya kita juga belum ke main retailnya itu yang belum kita kegarap yang misal packaging kalau di sini kan kayak kupu-kupu kayak gitu-gitu kan. Sampai McCormick juga kan ada tuh kalau kita datang itu belum tergarap sih, mungkin jadi PR juga gitu kalau arahnya sampai ke B2C itu. Jadi misalnya diolah menjadi powder
atau Ya. menjadi produk-produk turunan ya. Ya, Produk kayu kita manis juga ya. udah ekspor powder juga, Pak. Nggak, Powder. oh ada ekspor powder. Untuk yang powder. Diproses di Lampung itu. Ya, diproses, kita proses. Oke. Oke, Mas Edi kalau boleh kasih bocoran nih. Sekarang setiap bulan udah ekspor berapa banyak sih? Nah, kalau banyak, jadi kita ada beberapa produk, Pak, sebenarnya ya. Nah, Jadi ada yang kayu manis, kita juga ngolah cengkeh dan juga kapol gitu kan. ya, Terus ada juga kita kunyit, ya, kunyit kita juga ambil dari daerah Jawa Tengah gitu kan. Karena kadang-kadang ada buyer juga minta kunyit ya selain minta kayu manis. Nah itu kita pokoknya di bidang spesies, kumis kucing juga Pak kita ekspor kumis kucing ke Cina gitu, ke Cina dan juga ke Eropa kita ekspor. Nah itu rata-rata 5 sampai 10 lah Pak kalau sampai saat ini kontainer per bulan. 5 Ya, sampai 10 kontainer per bulan. ya. Wow. Kalau apa namanya kayu manis kan lumayan tuh satu kontainer Ma- kira-kira value-nya berapa? lumayan Pak. Jadi kalau Ya, untuk yang stick itu sekarang harganya aja sekitar yang long stick ya Pak, yang ya, AA yang Thailand itu 80.000 per kilo. 20.000 per kilo. Modal, modalnya. Ya, nah itu apa 80 sampai teman-teman 80. hitung aja sendiri tuh 80.000 kali 18.000 kilo. Nah, kira-kira satu kontainer berapa ton? Kalau yang long stick itu sekitar 8,5 ton yang 20 feet. Delapan Kalau setengah. yang 40 feet 18 ton. Halo Pak? 18 ton. Angka 18.000 kalau misalnya 40 feet itu. 8. Ya, halo. Ya, Dengar ya. suara saya? Ya, dengar Pak. Oke. Oke. Baik. Nah, buat teman-teman pemula nih, buat teman pemula ngumpulin modal segitu kan gede juga tuh. Gede Ya, juga nih. betul. Nah, gimana caranya cari investor tuh? Sehingga bisa ada yang ngemodalin. Pastinya kan tadi kan disebutkan ada investornya ya Ya, di betul. Karena awal-awal. ya awal-awal juga kita pakai investor, Pak. Sampai saat ini pun masih Hmm. pakai investor gitu. Ya, Nah, Bapak ini sistemnya bagi hasil kalau kita kurang dana investor. Investor ini dari awal waktu itu investor pertama ke keluarga terdekat. Waktu itu keluarga terdekat. Atau enggak kalau memang kurang ke teman-teman dekat yang memang kira-kira ya, sudah ada. Nah, kemarin itu juga saya itu ada salah satu kawan ternyata mereka membuat apa di belakang itu ada kayak sirkah tapi bareng-bareng ini ada project misalnya satu kontainer kayu manis nilainya 1,2 M gitu kan. Mereka kumpulin ya, tuh siapa yang mau investasi bagi hasil dari banyakan orang. ya, Jadi saya tahunya cuma nama satu orang itu aja gitu, teman saya itu. Dia ngumpulin ya. karena memang dasarnya udah pada trust semua. Ya udah Pak, jadi bergulir dari situ bagi hasil sampai saat ini seperti itu. Jadi lewat mereka gitu. Jadi udah nih kurang nih kita masih ada yang belum terpenuhi gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada isu lagi tuh untuk masalah itu. Selama memang mereka bilang yang penting itu pada saat investasi pastikan yang pertama adalah aman dulu, nomor dua aman, yang tiga baru profit. Makanya lah itu Ya, yang dipastikan. Makanya ya. di awal itu mereka lihat track record semuanya gitu untuk ininya gitu, memastikan bahwa ini memang aman gitu semuanya. Rata-rata sistem pembayaran dari bayarnya gimana, Mas Edi? Rata-rata pembayarannya ada tergantung kita negosiasi Pak. Jadi ada yang memang kalau kita awalnya saya selalu minta advance payment 30%, Hmm. after itu after copy BL. Ya, Hmm. rata-rata seperti itu. Ada juga memang kalau yang bayar-bayar besar gitu ya, mereka secara buying power udah memang mereka supplier udah banyak, mereka nggak bisa tuh pakai advance payment. Dia mintanya DP at site, ya, cash again dokumen. Ya, Ya, dan ada juga yang minta LC, tapi rata-rata jarang sekali Pak perusahaan besar itu mau pakai karena termasuk ya. cost of money-nya Costly. lumayan besar. Costly ya kalau pakai Ya, LC ya. ya, Walaupun mungkin paling aman ya. ya, Tapi cash against dokumennya itu apa kopi ya, kopi dokumen.
Enggak. atau Cash again surrender? dokumen itu non LC, Pak. Jadi kita Hmm, submit dokumen ke bank hmm, sama seperti proses LC, cuman bedanya LC kan harus deposit. ya, Kalau ini enggak, dia ditujukan ke banknya mereka gitu. Jadi ya, pada saat mereka terima dokumen, biasanya mereka akan ya. ambil itu Maksud saya dokumen asli atau dokumen dokumen surrender? asli, Dokumen dokumen asli asli. dikirim dulu. Ya, dokumen Wow, asli kita submit ke bank. oke, Mm-mm. submit ke bank ya. Oke. Mm-mm. Ada juga yang minta pembayarannya misalnya after cash again dokumen sisanya 20% after checking quality. Wow, Di ya, awal-awal bisa juga karena dia mau memastikan bahwa memang barang yang dikirim itu sesuai gitu. Ya, kalau seperti itu ya kita kita juga harus ngecek juga nih bayarnya memang bonafit apa enggak. Kita cek KITPC ya, atau kita kalau kita memang ragu kita pakai ACI Pak, asuransi ekspor ya, Indonesia untuk mengcover nanti kalau tidak ada memang. Nah, kalau kita juga kemarin, kalau kita nggak mau itu, nggak ketemu tuh, nggak terjalin bisnis. Karena dari ya, segi term ya, of ya. payment-nya nggak cocok gitu kan. Yang satu minta advance, yang satu dia minta cash again dokumen gitu. Susah, saya pernah itu Pak. Akhirnya kita ngalah, ya udah cash again dokumen, ya sampai ya sekarang gitu. Jadi ya udah. Ya. Oke, kalau kalau apa ya, pengusaha kan pasti pernah lah mengalami apa namanya hambatan, kendala, kejeblos-jeblos gitu ya, atau Betul. mungkin ketipu-ketipu gitu. Nah, ceritain dong apa yang pernah dialami buat teman-teman bisa jadi apa pelajaran juga. Nah, banyak banget Pak ini yang kayak Hmm. awal-awal dulu kita yang ke Amerika tuh pas kontainer kedua gitu kan. Itu Hmm. cash again dokumen ke Ya. Amerika. Ternyata dari forwarding kita itu melakukan telek rilis tanpa sepengetahuan kita. Wow, ya. Akibatnya apa? Akibatnya di mereka itu bisa ambil barang tanpa kita Hmm. terima uang. Akhirnya kita Ya. nego kan. Kenapa ini gini? Karena ini barang kamu nggak sesuai. Ya udah kalau nggak sesuai dibayar aja gitu kan. Dipotong sama sisa apa? Dipotong sama sisa kiloannya yang kurang berapa? Saya bilang begitu. Ternyata tetap tidak mau juga tuh Pak. Hmm. Tidak mau juga akhirnya waktu itu kita pakai ACI ya udah diurus Hmm. sama ACI 80% cair setelah 8 bulan itu juga Ya, jadi maksudnya barangnya udah nyampe dulu baru ngurus ya asuransi, dan mau ya dia ya. enggak asuransinya udah kita urus dari awal. Oh, jadi udah pakai asuransi di awal. Dari sebelum kita itu udah kita pakai Oke. asuransi Jadi memang pakai asuransi sejak ini ya, sejak ya sebelum berangkat ya. ya sebelum berangkat kita pakai asuransi akhirnya ya Hmm. udah kita urus asuransi. Terus ada juga itu kejadian yang seperti itu. Terus kedua ya tadi kayak misalnya masalah barang nggak sesuai, kita Ya, beli dari sisi supplier gitu kan. ya. Dari supplier barang yang ini ternyata nggak sesuai, barangnya banyak yang jelek, barang kita udah bayar ini. Makanya Hmm. semenjak itu kita bikin gudang di sana, Hmm. dikerinci, kita ini kita lihat barangnya, kita cek, ya udah kita bayar gitu. Sampai terakhir itu untuk memastikan itu sekarang kita memastikan karena kan main di ini adalah susut ya Pak. Ya. Kadang-kadang kita ngecek itu susut itu kan masih ada airnya. Susut itu tidak akurat. Kita jemur dulu Pak. Kita bayar 50 atau 60%, sisanya setelah Hmm. hasil timbangan setelah kita jemur. Jadi memastikan bahwa itu terukur gitu hasilnya berapa. Nah, Ya, ya. seperti itu bisa. Oke. Pernah duit nyangkut di apa di petani atau di pengumpul gitu? Ada aja Pak kayak gitu nyangkut. Ada. Makanya kita Ya. verifikasi hati-hatinya seperti itu. Jadi Oke. ataupun Jadi kalau terakhir-terakhir kalau mau ini ya kita ada uang ada barang gitu. ya. Selain kalau memang kita nggak ini itu selalu antisipasinya selalu di situ sih. Oke. Jadi memang itu pentingnya punya ini ya, duduk-duduk di lokasi ini ya, di lokasi Betul, pengumpulan barang betul, ya. betul, betul. Nah, oke. Itu tadi dari sisi pembayaran, dari sisi barang, kualitas ya. Jadi teman-teman nih, apa eh, ya seperti yang sering diajarin ya di kelasnya Pak Nur Samsu bahwa tugas ekspor itu kan yang paling utama tuh dua ya. Yang pertama adalah nyiapin produk, terus yang kedua cari pembeli. Nah,
tadi Pak Mas Edi udah ngomongin nih untuk nyiapin produk itu ya tadi bahwa nyiapin produk itu nggak sekedar bahwa ada barang, tapi memastikan quality bahkan sampai Mas Edi mengurus sertifikasi ISO 22000 food safety. Di situ juga ada komponen hazard analysis critical control point ya, CCP. Kemudian Mas Edi juga tadi ngajarin juga bagaimana memastikan suppliernya bisa supply ke kita dengan baik. Terus dari pembeli tadi diamanin juga tuh masalah pembayaran dan lain sebagainya. Nah, nyari bayarnya sendiri gimana Mas Edi? Selain dari Alibaba tadi. Kalau nyari buyer itu kita pertama lewat kita kalau saya sendiri pertama itu kita udah lama itu Pak, kita dari website itu kita estimasi lah. Jadi pada saat alhamdulillah pada saat Cinnamon supplier gitu ada di kita gitu kan, ada di posisi halaman 1 halaman 2 lah. Itu dari sisi website. Terus dari sisi ini kita kontak juga ITPC, ada kita kontak. Terus yang ketiga kita direct tuh Pak, kita cari buyer lewat googling. Oke. Dari googling itu kira-kira yang ini kita hubungi tuh, kita kirim email satu-satu. Nyarinya gimana ya? Yang dicari di Google tuh apa? Ya supplier cinnamon atau apa gitu? Misalnya spices company di Thailand. Ya, memang perlu telaten satu-satu. Nanti pada saat dia udah oke di link, ya, itu biasanya repeat order terus kalau dia puas gitu. Ya. Atau di Amerika satu-satu kita ini sambil kita cross check juga nih. Kita cross check nih bayarnya bagaimana, potensi kita banyak tanya, kita cek dari sisi websitenya, dari sisi yang lain-lain gitu Pak. Oke, itu dari sisi mencari buyer. Nah setelah buyer dapat, biasanya kalau dia puas dia akan repeat order. Mungkin headache-nya adalah nyiapin barang kalau gitu ya. Iya, nyiapin barang. Oke. Nah terus ada lagi nggak Mas Edi yang perlu diperhatiin buat teman-teman eksportir selain tadi nyiapin barang dan mencari pembeli, apalagi kira-kira yang perlu banget diperhatiin sama teman-teman? Ya terutama ini sih Pak, gimana kita selain nyari barang sama ini, pada saat kita mau dealing sama buyer itu pastikan harganya, karena ini rempah gitu ya, spice komoditas gitu kan, harga itu jadi penting banget gitu. Tapi tidak mengurangi kualitas gitu. Jadi sangat-sangat bersaing sampai harga kita itu juga di compare sebenarnya sama luar, sama dari Vietnam. Sampai di compare sama Vietnam kayak begitu Pak. Jadi ya kita harus bisa jelaskan gitu. Oke. Kan tadi Mas Edi bilang bahwa barang kita kalau dibandingkan dengan Vietnam kan kadang-kadang kalah harga nih ya. Kita juga sering dengar lah teman-teman frustrasi gitu ya, karena harga komoditi spices ini kan ya sangat-sangat kompetitif lah ya. Dibandingkan dengan negara-negara luar. Ada tips nggak gimana sih caranya untuk memastikan bahwa sebenarnya harga kita ini udah harga yang bagus, harga yang baik? Nah pastikan memang kita ngambil barang itu pertama, kenapa saya di Kerinci, karena memang pusatnya ada di sana gitu. Kayu manis itu di sana. Terus ya di Kerinci. Dan kita juga makanya bikin gudang di sana biar harga juga lebih kompetitif. Kita datang dari petani-petani gitu langsung. Petani store gitu kan. Kita kumpulkan. Jadi memang benar-benar dari tangan pertama. Sehingga kalau dari eksportir itu kan kebanyakan ada di Kota Padang yang rempah ya, di Medan dan juga di Surabaya. Mereka biasanya sudah ambil dari pengepul tuh Pak, pengepul tangan kedua atau tangan ketiga. Artinya karena pergi di sana ya dari sisi harga kita bisa lebih kompetitif gitu, karena kita langsung dari sumbernya. Nah udah tinggal pastikan ke bayarnya aja Pak. Jadi bayarnya dari sisi kualitas seperti apa gitu. Kita juga misalnya target harga berapa tapi kualitas seperti ini ya. Oke, harga masuk, kita kirim sampel dulu tuh Pak. Ini sampelnya barangnya akan seperti ini biar tidak ada nanti maksudnya komplain masalah quality, kita kirim sampel. Oke.
Ada berapa orang tuh tim di Kerinci tuh dan di Kalau Lampung? di sini kita di Bintaro ini ada 4 orang Pak di Oke. Bintaro. Apa aja tuh skill setnya tuh Kak, yang di Bintaro tuh? Yang satu masalah keuangan Pangan. dan pajak gitu kan. Nah, yang satu dokumen, Pak, ngurusin dokumen Ya, ekspor, yang satu ya, marketing, sama ya, saya juga in charge di marketing dan juga kontrol semua jadinya. ya. Kalau yang di Kerinci? Di Kerinci itu ada mereka ada sekitar 20, Pak. Jadi ada yang beberapa harian gitu. Ya, ya. Ya, di Lampung sekitar 10. Fungsinya apa tuh kalau yang di Kerinci? Produksi aja dia. Produksi. QC-nya gimana QC-nya? Ada QC-nya juga, termasuk QC. Oke, termasuk Jadi QC di sana. termasuk kita nanti ini pada saat barang bermasalah kita trace juga nih. Ini siapa sih nanti sampai ketemu nanti suppliernya siapa, termasuk yang QC-nya siapa gitu. Kita kasih kode-kode juga. Ya, ya. Wow, jadi timnya lumayan besar ya, 10 di Lampung, 10 di Kerinci, 4 di apa? Ya, 4 di apa namanya? Di ya, Bintaro. ya itu yang produksi. Kita juga ada divisi tradingnya juga sebenarnya Pak Rahmat. Jadi trading itu kayak ya ada pinang, coconut sugar itu kita trading juga ada. Ya. Ikan gitu. Ya lebih kepada cari barang dari orang-orang gitu ya. Ya betul itu jatuhnya kalau divisi trading itu kita beli tapi memang dari segi kualitas sudah ready ekspor, bisa juga kayak begitu. Itu kita lakukan juga. Ya, ya ngambil margin tipis tapi yang penting ya ada cash flow dan aman lah ya, gitu ya. Ya. Oke. Wow, keren teman-teman. Mas Edi mulai tadi dari tahun 2008, kemudian kalau 2008 berarti sekarang 2022 sudah 14 tahun ya. Ya. Sudah 14 tahun menekuni bidang ekspor dari usia yang masih sangat muda waktu itu. 20-an tahun, 25, 26 tahun. Dan sekarang sudah bisa mengekspor 10-15 kontainer berbagai macam produk spices ke berbagai macam negara. Dari yang tadinya nggak punya pengetahuan ekspor, belajar ekspor juga dari Pak Wisnu. Pak Wisnu juga dulu pengurus KPMI ya, dan dari Pak Nur Samsu ya, guru kita semua. Guru kita semua itu Pak Nur Samsu, dan sekarang bisa seperti saat ini. Pak Mas Edi, oke, kita udah ngobrolin tentang produk, kita udah ngomongin tentang cari pembeli, kita udah ngomongin tentang pembayaran, kita udah ngomongin tentang bagaimana memastikan kualitas barang. Nah, yang kita juga udah ngomongin tentang marketing ya. Ya. Nah, penyiapan SDM nih, gimana cara nyari SDM yang bisa Mas Edi percaya dan kemudian bisa ikut sama-sama membesarkan perusahaan? Ya, pertama kan saya juga kan ini SDM kan saya selalu bikin usaha itu berpartner gitu Pak ya. Ya. Karena di sana biar di sana pun yang produksi ngurusin masalah produksi gitu kan. Kita ngurusin masalah ini. Nah, kalaupun yang di sana rata-rata juga warga sekitar sana, misalnya kalau yang di Kerinci. Oke. Jadi kawan saya juga partner itu juga yang memang saya kenal betul gitu kan, dari sisi karakternya, dari sisi semuanya gitu kan. Dia tinggal di Kerinci. Tinggal di Kerinci. Awalnya di sini Pak, di Jakarta. Tapi semenjak itu mereka dia bagian purchasing di sana sampai nikah orang sana gitu kan. Dapat nikah orang sana, ya, ngurusin di sana jadi untuk purchasing semuanya. Itu berpartner juga. Begitupun juga yang di Lampung gitu kan. Nah, dengan yang tim yang di sini kadang kita juga hire dari pertama ada nggak kenalan yang memang jago maksudnya yang bisa keuangan atau masalah pajak. Oh ya ada, kita ini juga. Atau kita buka lowongan. Biasanya sih dari mulut ke mulut dulu gitu, ada kenalan-kenalan. Oke, dengan partner itu tentunya nanti ya
bersyarikat ya, bersyirkah bagi hasil gitu ya. Betul, kita ngikutin undang-undang PT aja Pak. Kan Ya, undang-undang ya, PT itu kan ada pembagian saham nanti kan. ya, Dari situ nanti minta gaji berapa sesuai dengan proporsi sahamnya kan, gaji ya, untuk direksi dia bagian apa. Nah, itu disepakati dalam misalnya rapat RUPS, yang ya, undang-undang PT itu kita ikutin. Nanti setelah memang udah setahun ada namanya dividen gitu kan. Nah, dividen ya. itu setelah memang keuntungan bersih yang Hmm. kita mau dibagi berapa nih dari sesuai dengan proporsi sahamnya. Ya, Pak bagi 30% aja, sisanya laba ditahan. ya, untuk pengembangan usaha gitu ya. Untuk pengembangan usaha kayak Oke, begitu. Itu Pak yang kita lakukan terus begitu gitu. ya, Jadi ya. jadi Oke, jadi sebenarnya dari aturan undang-undang PT itu sebenarnya sih udah cukup jelas sih kalau menurut saya, dan itu juga bentuk sirkah kan sebenarnya PT usaha hmm. gitu. Ada untuk kalau mau buka di awal ya mau setoran modal berapa nih. Hmm. Itu yang menentukan mau modal di store berapa jadinya Ya. gitu. Oke, Mas Edi. Tadi juga udah ngomongin tentang kesulitan-kesulitan ya. Pernah nggak pernah nggak dibayar sama buyer sehingga harus ngurus melalui asuransi. Hmm. Kemudian juga pernah ketahan duit di petani ataupun di pengumpul. Nah, masalah apa lagi yang paling pernah dirasakan berat oleh Mas Edi? Ah, Nah, pertama masalah ini Pak, apa masalah yang kemarin kita kirim barang juga ekspedisinya, ternyata ekspedisinya bawa kabur itu barang kita. Oh, ada Satu, juga ya yang begitu ya? ada. Oh. Makanya pastikan juga ekspedisinya itu ini. Hmm. Terus pernah juga apa masalah pajak juga Pak. Jadi pajak juga nih Ya. buat teman-teman apalagi Hmm. ekspor itu karena udah ngeling dengan PEB harus Ya. pastikan bahwa pajaknya itu benar-benar clear. Artinya harus lapor tuh Pak PEB tiap bulan itu kita harus lapor walaupun itu 0% gitu. Ya. Itu harus kita laporkan. Makanya saya ada divisi dari pengalaman Ya. itu harus pengalaman yang itu harus kita laporkan tuh nanti gaji kita misalnya berapa kita potong kena ada PPh 21, PPh 25 badan, PPh 23 termasuk ada vendor itu kita potong juga berapa persen gitu kan Ya. vendor-vendor. Nah itu harus diperhatikan karena udah mau makin ke sini pajak ini makin detail juga Pak. Jadinya makanya Ya. harus Ya. kita persiapkan. Itu Oke. sih Pak pernah masalah kayak begitu jadinya. Ya. Nah, menghadapi masalah-masalah yang yang terjadi selama 14 tahun berbisnis ekspor, pernah nggak sih ada satu titik aku pengen berhenti aja, ini kayaknya masalah mulu gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Ya pernah Pak. Jadi Pernah. akhirnya ya udah karena kita udah pernah para salah barang hilang waktu itu kan kondisinya Hmm. juga lagi ini akhirnya Hmm. gimana ya kalau ini udah serba nanggung kita juga ingat kan di 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 beberapa itu juga kita ada tim yang sangat tergantung juga sama kita nih kalau kita Hmm. nyerah gimana nih nasib teman-teman yang di sana gitu kan Ya, ya, ya kan itu kan harus kita pikirin sedangkan terus mereka juga para supplier yang di sana juga kan tergantung gitu kan dengan ada ini mereka tidak harus jauh-jauh kirimnya ke Padang atau ke Medan gitu kan ke sini Hmm. kita bisa lebih lebih cepat juga pembayaran juga lebih ini gitu jadi banyak tuh yang ini nah dari situ tuh yang bikin saya juga wah harus semangat nih nggak bisa istilahnya nggak bisa nyerah lah maksud cuma begini aja nyerah ya mungkin itu Hmm. ujian lah namanya untuk naik kelas kan Ya, nah ujiannya begitulah itu Pak saya mikirin ke sana gitu ke teman-teman tim yang lain biar ya udah sama-sama gitu kan. Terus terang sih itu yang bikin saya ini yang tetap bikin bertahan ya, tetap tetap bertahan. bertahan Oke. gitu. Oke, teman-teman kalian, wow, pembicaraan kita hari ini dengan Mas Edi sangat-sangat menginspirasi ya. Saya juga banyak belajar dari beliau nih, dari obrolan sekitar 40-45 menit kita ini. Eh, Mas Edi, terima kasih sudah datang di Nudira Talk. Sama-sama Pak Rahmat. Mudah-mudahan ini tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau menjadi eksportir. Nah, pesan terakhir nih dari Mas Edi kepada teman-teman, terutama pemula-pemula ya,
yang mau melakukan eksportir, anak-anak milenial, anak-anak generasi Z yang mau mulai Mas Edi sih masih milenial, masuk milenial juga nih. Masuk milenial, Pak. Milenial tua, Pak. Ya, betul. Mas Edi itu masuk milenial karena lahirnya 80-an ya, 83 ya, 83, Pak. 83. Nah, ya belum tua gitu, masih masuk milenial, walaupun ada yang bilang milenial mulainya tahun 85 ya. Iya. Nah, ini di di Nudira Talk ini pastinya banyak teman-teman yang juga mau mulai usaha ekspor nih. Mas Edi, apa pesannya nih, pesan buat teman-teman? Ya buat teman-teman, pertama kalau kita mau usaha juga kita harus tahu dari sisi ilmunya dulu ya. Jadinya pastikan bahwa ilmunya itu dari guru-guru kita, Pak Nur Samsu, Pak Rahmat juga kan mungkin sudah banyak ilmunya, udah banyak tuh belajar. Dari situ kita memang harus fokus. Jadi fokus kita ketahui pastikan di awal itu dari sisi pembayaran paling enggak kita aman gitu. Dari sisi pembayaran kita aman, dari sisi nyari barang kita juga memastikan memang benar-benar kita terjun langsung gitu di bawah, karena kondisi-kondisi di bawah itu yang justru banyak trik ininya gitu. Pastikan kita ikut terjun langsung, memastikan semuanya aman. Dan yang jelas jangan pantang menyerah lah, karena untuk jadi eksportir itu juga masalahnya kadang ada masalah di produksi, kadang ada masalah di barang, kadang ada masalah di buyer, kadang ada masalah di pekerja, kadang ada masalah di keuangan dan pajak gitu. Jadi banyak banget gitu. Cuman ya kita kalau jadi pengusaha ya jangan baperan lah istilahnya. Tetap keep semangat terus gitu. Ada istilahnya memang ada orang-orang yang harus bergantung pada kita, dan itu yang harus kita perjuangkan juga satu sisinya. Itu aja sih Pak Rahmat. Oke, Masya Allah. Ini pasti banyak nih setelah ini teman-teman yang kepingin bener jadi eksportir, ternyata menjadi eksportir itu nggak rocket science ya. Fokusnya tadi ingat teman-teman, fokusnya dari Mas Edi, satu, belajar, ketahui dulu ilmunya. Terus yang kedua, fokus ya. Fokus itu juga di dalamnya ada disiplin ya, disiplin eksekusinya. Terus yang ketiga, pantang menyerah ya, gigih, persisten. Dan yang tadi jangan baperan karena masalahnya juga akan banyak yang akan dihadapi. Nah, kalau itu semua bisa dijalanin, insya Allah kita bisa nyusul Mas Edi di puncak sukses sebagai eksportir. Baik teman-teman semua, Sobat Nudira, kita sudah di ujung acara Nudira Talk pada hari ini. Terima kasih sekali Mas Edi Prianto. Semoga sehat-sehat selalu, sukses, makin moncer bisnis ekspornya. Amin, sama-sama Pak Rahmat. Dan makin menebar manfaat juga buat masyarakat dan buat negeri kita tercinta. Amin. Bersama kita bangkit. Oke teman-teman, jangan lupa untuk komen, kemudian subscribe dan share channel YouTube Nudira Learning Center. Ya, semua sehat-sehat selalu. 10 hari terakhir Ramadan, manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala buat yang pada puasa nih menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Baik, mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Jumpa Pak.